Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masih Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep evaluasi pembelajaran ideal untuk pendidikan Islam. Oke, kita awali dulu dari penjelasan singkat terkait dengan evaluasi. Di dalam proses pembelajaran, evaluasi ini memegang peran yang sangat vital ya. Karena bukan hanya sebagai alat ukur pencapaian pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang diberikan, ini juga evaluasi berfungsi untuk mengontrol ya, sekaligus melihat sejauh mana ketercapaian hasil belajar dan juga pemahaman mereka terkait dengan materi yang disampaikan. Selain itu juga untuk melihat apakah peserta didik sudah mencapai kriteria minimum yang ditentukan. Dalam hal ini untuk mencapai kelulusan ini butuh suatu effort untuk melampaui kriteria kenentasan minimal atau yang kita kenal dengan istilah KKM itu ya. Jadi evaluasi ini sangat penting dilakukan di dalam proses pembelajaran, tidak terkecuali juga untuk pembelajaran di dalam pendidikan Islam. Nah, evaluasi sendiri dalam perspektif Islam ini juga sudah disebut ya di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah pada surat Al-Ankabut, ini ayat 2-3. Ini terkait dengan evaluasi afektif ya, di mana evaluasi sikap ini memang menjadi satu keharusan di dalam pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam itu tidak boleh hanya sekedar diukur dari pemahaman, pemikiran atau pengetahuan saja, tetapi justru bagaimana nanti pemahaman itu berujung kepada penguasaan sikap spiritual dan juga sikap sosial, yang itu nanti masuk di dalam ranah afektif. Evaluasi kognitif ini ada di surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan evaluasi sebenarnya masih banyak ya. Misalkan di evaluasi psikomotor, ini juga bisa ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 155. Nanti bisa dicek ayat Al-Quran nanti seperti apa dan kemudian kita cek relevansinya nanti ya. Kemudian untuk evaluasi dalam perspektif undang-undang atau kebijakan nasional, ini juga masih mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Kemudian juga tidak boleh lepas dari Standar Nasional Pendidikan yang terakhir kali diperbarui melalui peraturan pemerintah ini nomor 57 tahun 2021 yang baru saja ditandatangani bulan Maret tahun ini ya, tahun 2021. Di sana sudah ada beberapa penyempurnaan dari 8 standar nasional pendidikan, termasuk di dalamnya adalah standar penilaian itu. Nah, di dalam penilaian yang harus dilakukan ini meliputi berbagai jenis ya. Kalau kita cermati evaluasi pembelajaran pendidikan, termasuk pendidikan Islam di sini ya, ini ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar di dalam ranah afektif, dalam hal ini adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian ranah psikomotor ini keterampilan, kemudian ranah kognitif ini adalah pengetahuan ya. Kalau di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ini kita berbicara mengenai standar kompetensi lulusan ya. Ini di tingkat dasar dan tingkat menengah. Di sana sudah disebutkan beberapa aspek yang tadi sudah saya singgung tadi, yaitu sikap, kemudian sikap ini ada dua ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian pengetahuan ini bisa di breakdown menjadi beberapa ya. Ada pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Jadi ada 4 aspek itu yang terkait dengan aspek pengetahuan ya. Kemudian terkait dengan keterampilan psikomotor juga ada penilaian tersendiri tentunya. Di sana sudah jelas disebutkan di Permendikbud tadi. Kemudian di Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini kaitannya dengan standar penilaian pendidikan yang sampai sekarang juga masih berlaku. Ini kaitannya adalah evaluasi yang menjadi acuan ya, dasar dari penyelenggaraan bagaimana kita mengukur ketercapaian hasil belajar ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat sebenarnya penilaian yang bagus seperti apa. Nah, kalau yang di kurikulum 13 itu tidak lepas dari yang namanya penilaian otentik. Penilaian otentik itu adalah penilaian yang memang fokus kepada pencapaian hasil belajar peserta didik melalui serangkaian evaluasi atau bentuk-bentuk instrumen yang berbeda ya. Jadi di sini kita bisa uraikan ya teman-teman terkait dengan evaluasi aspek sikap misalnya. Aspek sikap ini bisa dievaluasi menggunakan berbagai instrumen penilaian. Dalam hal ini kita bisa gunakan lembar observasi, kita bisa gunakan penilaian diri, kita bisa gunakan penilaian antar teman, atau pendidik juga bisa menggunakan jurnal ya untuk menilai
aspek sikap ini. Jadi aspek sikap tidak boleh dinilai dengan pilihan ganda atau isian, itu tidak boleh, karena itu nanti hanya akan mengukur sisi kognitif saja. Kemudian pada sisi kognitif atau pengetahuan, ini bisa kita lakukan tes ya, melalui instrumen tes tertulis atau tes lisan juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakan penugasan ya. Jadi penugasan ini bisa masuk di dalam aspek kognitif ya. Untuk evaluasi aspek kognitif kita bisa gunakan tes tulis, kemudian tes lisan, kemudian juga ada tes yang bersifat penugasan. Kemudian terkait dengan evaluasi keterampilan, kita bisa menggunakan penilaian berbasis kinerja, penilaian berbasis portofolio, atau penilaian berbasis proyek. Semua ini bisa kita lakukan untuk mengukur seberapa terampil peserta didik di dalam memahami materi yang diberikan. Maka di dalam pembelajaran yang termasuk dalam pendidikan Islam, ini tentu saja ada banyak ya, ada akidah, akhlak, fikih, Quran, hadis, ataupun sejarah kebudayaan Islam. Ini juga harus disesuaikan kapan kita menggunakan alat evaluasi atau instrumen yang tadi sudah saya sebutkan macam-macamnya itu tadi. Jadi ini harus disesuaikan dengan materi yang diberikan supaya nanti bisa terevaluasi dengan baik pemahaman dan juga penguasaan materi dari peserta didik tersebut. Kemudian terkait dengan urgensi, kenapa pentingnya ya? Apa sih pentingnya dilakukan evaluasi ini? Jadi evaluasi ini memegang peran vital di dalam pendidikan Islam ya. Jadi terkait dengan pembelajaran itu harus diukur. Maka di dalam konteks ujian, pemerintah juga sudah mengeluarkan suatu kebijakan ya yang termaktub dalam Permendikbud nomor 43 ini tahun 2019. Jadi di sana sudah dituliskan dengan jelas bagaimana sistem ujian yang harus dilaksanakan oleh sekolah secara mandiri US. Kemudian ada USBN ya bertaraf nasional yang dilakukan bersama-sama serentak secara nasional. Kemudian ada ujian nasional sendiri UN ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk ujian yang memang digunakan untuk mengontrol sejauh mana ketercapaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan ya. Jadi ini memang penting digunakan karena untuk melihat sebagai tolak ukur begitu sejauh mana pencapaian prestasi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan juga yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu. Jadi bukan bermaksud untuk menjustifikasi begitu ya, bukan sebagai alat justifikasi bahwa anak itu pintar atau bodoh, tidak demikian, tetapi ini digunakan untuk alat kontrol dan pemantauan saja, pengawasan sejauh mana ini bisa berhasil begitu. Oke, pertanyaan kita hari ini sangat mudah. Silahkan berikan contoh konkret materi pembelajaran pendidikan Islam yang harus dievaluasi ya. Jadi silakan gunakan materi misalkan akidah akhlak, nanti bentuk instrumennya seperti apa, penilaiannya aspek pengetahuan seperti apa, penilaian aspek keterampilan seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan berikan contoh konkret, kemudian berikan juga alat instrumen evaluasi yang tepat sehingga nanti bisa tergambar dengan jelas bagaimana kita harus menggunakan evaluasi yang benar di dalam setiap materi di pendidikan Islam itu. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di diskusi online di kelas masing-masing. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.